Shalom saudara. Konon katanya ada 3 hal yang tidak bisa kita tarik kembali. Pertama, waktu. Waktu akan terus berjalan dan kita tidak bisa memutar kembali atau kembali kepada waktu yang sudah lewat. Kedua, kesempatan. Ketika kesempatan itu lewat, kita tidak bisa mendapatkan kembali kesempatan itu. Ketiga, perkataan. Perkataan yang kita sudah ucapkan tidak bisa kita tarik kembali. Nah, karena itu kita perlu sangat berhati-hati dengan perkataan kita. Meskipun kita bisa meminta maaf atas perkataan yang sudah kita ucapkan, namun akibat dari perkataan itu akan menggoreskan sesuatu yang kita tidak bisa tarik kembali. Apakah saudara bergumul dengan perkataan saudara? Apakah seringkali merasa tidak tahu kapan harus mengucapkannya atau kapan seharusnya kita diam dan tidak mengatakan apa-apa? Atau pernahkah saudara menyesali sesuatu yang seharusnya tidak perlu diucapkan? Mari kita merenungkan nasihat dari Amsal 25 ayat ke-11 yang merupakan episode 25 dari seri Amsal kita. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara, ada pepatah mengatakan perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu ibarat anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Jika yang dilepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun orang itu sudah meminta maaf, bekasnya tidak langsung hilang secara otomatis. Amsal mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah, saudara, penulis pengkhotbah di dalam pengkhotbah 3 pernah mengatakan bahwa ada waktu buat segala sesuatu di dalam hidup kita ini. Buat segala sesuatu itu juga berlaku pada perkataan kita. Jadi ada waktu untuk mengatakan sesuatu atau tidak mengatakan sesuatu atau menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Nah, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya menurut Amsal adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini adalah sebuah pengandaian untuk menggambarkan betapa serasi dan elok ketika perkataan dan waktu yang pas berjalan bersama-sama. Perkataan yang baik yang diucapkan di waktu yang tepat. Nah, saudara, seorang yang berhikmat akan menjaga perkataannya dan ia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Perkataan yang salah seringkali bukan semata-mata karena isinya yang salah, namun juga karena disampaikan di waktu yang kurang tepat. Bahkan sesuatu yang benar dan baik pun jika disampaikan di waktu yang tidak tepat akan bisa menjadi salah dan bisa berakibat sesuatu yang kurang baik. Nah, selama di dalam renungan membahas Amsal ini, kita seringkali diingatkan tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Dan sejujurnya saudara, banyak kesulitan yang kita hadapi dalam komunikasi dan perkataan kita berhubungan dengan hal ini. Salah satunya adalah kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan telah terucapkan. Kata-kata yang diucapkan pada waktu yang salah, di tempat yang salah, dengan emosi yang menggebu-gebu dan seringkali di luar kendali. Nah, ketika seharusnya keheningan dan diam adalah hal yang baik, namun karena kurangnya penguasaan diri dan hikmat tentunya, kita melontarkan kata-kata di udara dan mendarat di dalam telinga dan hati orang yang mendengarnya yang menimbulkan luka, sedih, amarah, dan sebagainya. Belum lagi saudara ketika kita bicara soal kejujuran dan motivasi dalam berkata-kata. Kita mengatakan sesuatu kurang dari yang seharusnya kita katakan. Nah, Paul Tripp, saudara, pernah menyebut hal ini dengan istilah memangkas kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang terhadap pergumulan-pergumulan ini? Nah, saudara, kita perlu belajar dan mempraktekkan sesuatu yang disebut dengan mengekang atau menguasai. Kemampuan kita dalam mengekang diri, keinginan, nafsu yang seringkali muncul di dalam diri kita sesungguhnya adalah cerminan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Penguasaan diri adalah buah dari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, perkataan kotor yang dimaksudkan di sini bukan hanya bicara soal caci maki, kata-kata vulgar atau kotor, tapi sesungguhnya Paulus sedang berbicara tentang suatu perkataan yang berpusat kepada diri sendiri, yang memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan, impian bagi diri kita sendiri. Kata-kata yang bertujuan untuk menyenangkan saya atau mencapai apa yang menjadi tujuan saya, walaupun kadang-kadang dikatakan dengan bahasa yang lembut dan baik. Hanya jika kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang berdaulat, barulah kita bisa bebas dari segala macam kepentingan diri dalam berbicara ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menang terhadap pergumulan ini. Kita kiranya diberi kemampuan untuk mengekang diri dan diberi hikmat untuk tahu kapan kita perlu berkata-kata dan kapan kita harus berdiam diri. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amin.